Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semuanya masih diberi beberapa kenikmatan, beberapa kehormatan yang apabila kita menghitungnya niscaya tidak akan mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Terlebih kita semuanya hidup sekali, hidup di akhir zaman, kita diberi hidayah Quran hadis. Kedua kalinya pada para agama kita syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menghadiri amrin jami'in yang diadakan 1 bulan 1 kali. Yang kebetulan kalau tidak ada di pagi hari atau udur di pagi harinya, diberi kesempatan untuk sambut malam hari. Disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Seterusnya niatnya saya tetap dijaga, niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, berharap surganya Allah, takut akan nerakanya Allah. Dibuka surat An-Nur, nomor suratnya 24 ayat 61. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 61. Satu nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa la 'alal maridhi harajun wa la 'alal marad wa la 'alal maridhi harajun wa la 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwalikum aw buyuti khalatikum aw buyuti khalatikum aw ma malakum mafatihahu aw shadiqikum. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtatan. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu 'ala anfusikum tahiyyatan min 'indillah. Fasallimu 'ala anfusikum tahiyyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami' wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Innal ladzina yasta'dhinuhu
warzuqna tilawatahu ana alaihi wa nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din, Allahumma alimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma inna nas'aluka al-baba wal jannah wa na'udzu bika min syarri wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baru datang surat An-Nur ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa, tidak ada, iku alal a'ma, atas orang yang buta, opo kharajun dosa. Wala, dan tidak alal a'raj, atas orang yang pincang, opo kharajun dosa. Wala, dan tidak alal marid, atas orang yang sakit, apa harajun dosa. Wala, dan tidak ala anfusikum, atas diri kalian. Berarti orang yang sehat, gak buta, gak pincang, gak sakit. Apa tanpa perlu jika memakan kalian min buyutikum, dari beberapa rumah kalian. Beberapa rumah kalian, ya rumahnya sendiri, rumahnya istri-istrinya, rumahnya anak-anaknya. Ini termasuk dari min buyutikum. Jadi tidak dosa atas orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit, dan juga tidak dosa atas diri kalian yang dalam keadaan sehat jika makan dari beberapa rumah kalian, dari rumah kalian sendiri atau rumah istri-istri kalian atau rumah anak-anak kalian. Jadi begitu datang terus langsung nyari makan, itu boleh. Tapi lebih baiknya atau etikanya, seumpama di anaknya ya tanya ada makanan enggak di belakang. Tapi seumpama langsung ke dapur nyari makan, boleh. Buyuti abaikum, beberapa rumahnya bapak-bapak kalian. Nah, ini berlaku bagi anak. Au buyuti ummahatikum, atau beberapa
beberapa rumahnya saudara laki-laki kalian. Atau buyuti akhwatikum, beberapa rumahnya saudara perempuan kalian. Atau buyuti ahmamikum, beberapa rumahnya paman kalian. Ini paman dari bapak. Atau buyuti ammatikum, beberapa rumahnya bibi kalian. Bibi dari bapak. Atau buyuti akhwalikum, beberapa rumahnya paman kalian, paman dari ibu. Atau buyuti kholatikum, beberapa rumahnya bibi kalian, bibi dari ibu. Jadi kalian tidak dosa jika makan dari rumah kalian, rumahnya bapak-bapak kalian, ibu kalian, saudara laki-laki kalian, saudara perempuan kalian, maupun di rumahnya paman maupun bibi kalian. Jadi kalau umumnya bertamu itu kan nunggu diberi hidangan, tapi di rumah-rumah yang disebutkan ini boleh langsung meminta atau langsung mencari sendiri, itu boleh. Tapi etikanya lebih baiknya lagi itu dengan permisi, karena kadang persiapannya dari sebuah keluarga itu terbatas, apalagi di situ langsung dihabiskan, dalilnya boleh, padahal persediaannya juga hanya itu. Jadi lebih baiknya ya permisi. Andaikan terpaksa, pol-polnya nggak izin, nggak surat izin juga diperbolehkan, karena ini di rumah keluarganya sendiri. Atau malakum yang memiliki kalian mafatihah, pada beberapa kuncinya rumah. Jadi orang-orang yang mempunyai kuncinya suatu rumah itu juga boleh makan apa yang ada di dalamnya. Misalkan disuruh jaga rumah, di kulkas ada minuman apa, ada makanan apa, dimakan juga boleh. Al-Shadiqikum, atau sahabat dekat kalian, dimakan makanan di rumahnya sahabat dekat kalian juga boleh. Misalkan caleg bertamu di calegnya yang lain, terus di situ ada makanan langsung dimakan, karena udah akrab, boleh. Itu tadi lebih baiknya permisi dulu. Barangkali makanannya juga hanya itu dan sangat diperlukan. Laisa, tidak ada. Iku alaikum, atas kalian apa junahun dosa.
jika makan kalian jami'an bersama-sama atau asyara sendiri-sendiri. Jadi di dalam rumah-rumah yang telah disebutkan di atas, kalian boleh makan bersama-sama, makan bersama tuan rumahnya, atau boleh makan sendiri. Misalkan di situ caleg yang menempati suatu rumah, oleh tuan rumahnya dipersilakan, caleg makan aja, anggap aja di rumah sendiri. Nah, kayak seperti itu ya, supaya dikira-kira. Karena dengan seperti itu, barangkali kita bertamu di rumahnya orang, saudara kita maupun di orang lain, ya kita supaya tahu diri, meskipun sudah dipersilakan. Faidah, maka ketika dakhaltum telah masuk kalian buyutan pada beberapa rumah, fasallimu maka salamlah kalian ala anfusikum atas beberapa diri kalian, tahiyatan dengan menjadi penghormatan, min indillah dari sisi Allah, mubarakatan yang dibarakahi, thayyibatan yang baik. Kita kultum telah masuk, maksudnya ketika akan masuk. Ketika kalian akan masuk suatu rumah, di sini rumah-rumah yang berpenghuni, maka kalian supaya salam atas diri kalian sebagai penghormatan dari sisi Allah yang dibarakahi. Jadi ketika akan masuk beberapa rumah, ya langkah baiknya tetap mengucapkan salam. Dan bagi pemilik rumah yang diucapkan salam juga berkewajiban untuk menjawab. Etikanya salam itu 3 kali. Ketika salam 3 kali ternyata tidak ada respon dari pemilik rumah, maka menunjukkan bahwa si pemilik rumah tidak menghendaki adanya tamu. Dan bagi tuan rumahnya ketika ada tamu mengucapkan salam dan tidak menghendaki untuk memasukkannya, maka supaya menjawab salamnya meskipun dengan pelan. Nah, bagi rumah-rumah yang tidak berpenghuni, contohnya aula, contohnya masjid, pos kafling dan lain sebagainya, andaikan kita masuk ke situ tidak salam, itu tidak apa-apa. Misalkan masuk aula nggak ada orang, wassalamualaikum, itu juga nggak perlu. Andaikan salam juga boleh diniati salam kepada orang yang ada di dalamnya, entah di situ ada jin-jin yang beriman, entah di situ para malaikat. Di salamnya di situ assalamu alaina wa ala ibadillahish sholihin. Itu kalau salam pada rumah-rumah yang diperkirakan rumah kosong atau umum. Kadang seperti demikian itu, yubayyin menerangkan sapa Allah lakum
la'allakum supaya ada kalian iku ta'qilun berangan-angan kalian. Seperti demikian itu Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kalian berangan-angan. Jadi di sini sifatnya boleh, tapi ya sekali tempo, jangan langganan tiap hari. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini orang iman yang sebenarnya atau orang iman yang sempurna, itu alladzina orang-orang amanu yang beriman mereka billah dengan Allah, wa rasulih dan utusannya, wa idza kanu dan ketika ada mereka iku ma'ahu bersama utusan ala amrin atas perkara jami yang kumpul, amrin jami di sini termasuk pengajian-pengajian yang telah ditentukan, termasuk amal sholih yang diumumkan, termasuk lagi sholat, termasuk lagi jihad, pokoknya segala wastaghfir dan memintakanlah ampunan kamu Muhammad lahum untuk mereka Allah pada Allah. Bagi orang-orang yang minta izin untuk tidak mendatangi amrin jami, mereka ini mintakanlah ampunan kepada Allah. Jalur masyhur. Dan di sini juga menandakan orang yang izin saja masih salah. Buktinya Nabi disuruh memintakan ampunan, apalagi yang meninggalkan amrin jami tanpa izin, nanti lebih salah lagi. Makanya di sini juga diijtihadi ketika kita mengirimkan surat izin juga diberi kafarahnya sekalian dengan menginfakkan semampunya, entah diisi 2.000, entah diisi 5.000, 10.000, 50.000, itu sebagai kafarahnya, sebagai sedekah kita untuk sabilillah. Yang sering atau yang banyak di situ surat izin saja tanpa ada kafarahnya, tanpa ada sedekahnya. Oke, dibiasakan di amplopi ada surat izinnya, juga ada uangnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha mengampuni, rahim, lagi maha mengasihi. Allah maha mengampun, lagi maha mengasihi. Ketika hambanya meminta ampun pada Allah atau dimintakan ampunan pada Allah, maka Allah juga akan mengampuni. Jadi pentingnya mendatangi amrin jami. La taj'alu, janganlah menjadikan kalian doa Rasul pada panggilannya utusan, undangannya utusan, bainakum
di antara kalian kedua ibadikum, sebagaimana panggilannya sebagian kalian, bahwa pada sebagian yang lain. Kalian orang iman, janganlah memanggil utusan sebagaimana memanggilnya sebagian kalian pada sebagian yang lain. Dalam memanggil utusan, dia harus dihormati. Jangan langsung memanggil pada namanya atau nama julukannya. Contohnya ya Muhammad, contohnya lagi ya Abul Qasim. Jangan seperti itu. Tapi panggillah dengan panggilan penghormatan, ya Nabi, ya Rasul, supaya seperti itu. Nah, ini juga dikiaskan untuk sekarang kepada ulama-ulama kita, kepada pengurus-pengurus kita ketika kita memanggil, ya supaya memanggil dengan penghormatan, dengan panggilan Pak Yai, panggilan yang lainnya, lebih menghormat. Contohnya lagi pada calegnya jenenge Parto, ya langsung to Parto, ya diceluk caleg Parto. Nah, contohnya seperti itu. Terus sebagai penghormatan kepada ulama-ulama kita, pengurus-pengurus kita, tugas Rasul. Qadari Allah sungguh mengetahui sapa Allah alladzina, pada orang-orang yatasallalu, yang berlolos mereka keluar tanpa pamit, keluar tanpa izin, minkum, dari kalian, liwada, dengan menyamarkan diri. Sungguh Allah telah mengetahui pada orang-orang yang keluar tanpa izin dengan menyamarkan diri dari golongan kalian. Jadi ketika Nabi mengadakan pengajian, ketika Nabi berkhutbah, nasihat, umumnya orang-orang iman itu sangat bersemangat, sama mendekatkan diri kepada Nabi, tidak malah menjauh. Tapi bagi orang-orang yang munafik, dan mereka akan menjauh dari Nabi, mereka bersembunyi di belakangnya punggung-punggung orang iman. Mereka berusaha keluar dengan tanpa diketahui. Mereka berusaha melolos pergi dengan tanpa izin. Dan bagi orang-orang yang keluar tanpa izin seperti itu, Allah Maha mengetahui. Jadi kalau zaman Nabi dulu, ketika izin tidak bisa mengikuti, itu dengan mengacungkan tangannya, tapi nunggu sampai Nabi menganggukkan kepalanya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah bisa meniru, kita sudah bisa mengamalkan. Ketika kita izin, kita bisa mengacungkan tangan, meskipun di situ nggak perlu nunggu yang diminta izin ngangguk apa enggak. Kadang nggak melihat, langsung pergi di depannya pintu langsung gini. Kalau seharusnya ya nunggu kode dulu dari yang nasihat, dari yang ngajar. Ketika sudah mempersilahkan, sudah menganggukkan atau isyarat yang lain, baru kita boleh pergi.
Seharusnya seperti itu. Falyahdar, maka hendaklah takut sapa alladzina orang-orang yukhalifun yang menyelisihi mereka an amri dari perkaranya utusan antusyibahum jika menimpa pada mereka apa fitnatun kerusakan atau yusyibahum menimpa pada mereka apa azabun siksaan alim yang menyakitkan bagi orang-orang yang menyelisihi dari perkaranya utusan mereka ini, supaya takut jika kerusakan menimpa pada mereka. Pas Yonos ternyata mendapatkan kerusakan, mendapatkan fitnah, dan mereka ini supaya takut atau siksaan yang menyakitkan menimpa pada mereka. Dulu pernah dicontohkan, situ ada siswa yang belonos, nggak sesuai dengan izinnya pulang, tapi ternyata keluyuran lebih dulu, seharusnya ke barat malah ke selatan, dan ternyata di situ mengalami kecelakaan kemudian meninggal. Nah, maka seperti itu dihukumi mati dalam keadaan melanggar. Dan bagi orang-orang yang keluar tanpa izin supaya takut jika mengalami hal tersebut. Jadi kita sebagai keluarga jemaah, ketika kita tidak bisa melaksanakan ambil jami, nah supaya izin. Jadi kalau keadaannya jauh, bisa menitipkan surat, bisa telepon, atau bisa SMS, atau kalau sudah di dalam ruangan bisa mengacungkan tangannya. Nah, agar tidak kerepotan bagi yang ngajar atau yang nasihat di situ, ya bisa mempersilahkan bagi yang mau izin, biar nggak sebentar-bentar menganggurkan kepala. Masih izin wong satu gantian, nah, contohnya kayak Jumatan mau wakil. Nah, di situ bagi yang izin karena kebiasaan seperti itu, ya supaya dimaklumi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan